Halo teman-teman milenial, selamat malam, selamat datang di kamar podcast Patron Milenial. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa tetap melaksanakan kerja-kerja kita sebagai regenerasi yang harus menciptakan, menginovasi dan melahirkan peradaban-peradaban yang baik di tatanan masyarakat maupun tatanan kebangsaan. Selamat malam Bang Alfi Saidi. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saudara dari Nusa Tenggara Timur. Hanya mungkin nanti saya panggil Angkel ya. Karena alhamdulillah kedekatan kita, walaupun beliau adalah senior yang cukup jauh beberapa tahun, tapi karena kedekatan emosional kita sampai hari ini kita tetap menghormati dan kita memanggilnya dengan sebutan Angkel. Jadi saya panggil Angkel di dalam podcast Patron Milenial tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Ya, gimana kabarnya Angkel hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik. Jadi Gimana Mas Pancar? saya alhamdulillah baik Angkel. Dan alhamdulillah bisa menciptakan podcast Patron Milenial ini bersama beberapa teman. Jadi insya Allah ini menjadi satu tolak ukur kita ke depan untuk membangun satu inovasi peradaban yang bagus. Kira-kira seperti itu. Jadi Angkel, sebelum kita membahas tentang hal yang lebih menarik lagi, yang tentang hal yang lebih substansial, mungkin kita harus sedikit ataupun banyak memberikan doa kepada senior kita yang hari ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia merupakan senior, bapak, bahkan orang yang memang kemudian bisa memberikan contoh suri tauladan buat kita, khususnya yang dari timur, yaitu almarhum Bapak Muhammad Ali Taher. Beliau merupakan anggota fraksi di PAN dan sekarang alhamdulillah berada di DPR RI sebagai Ketua Komisi Fraksi 5. Mungkin kita lebih baik kita memberikan doa kepada beliau. Al-Fatihah. Ya, semoga almarhum diterima oleh Allah SWT dan semoga husnul khotimah. Amin. Ya, Angkel, malam ini merupakan malam yang bahagia. Ya. Kalau Jogja istimewa, saya menganggap malam ini malam yang istimewa. Ya. Terutama kedatangan bintang tamu kita atau kedatangan Angkel kita yang sibuk tapi bisa tetap memberikan kesempatan waktu untuk hadir di kamar podcast sederhana yang kita sering sebut atau yang kita sering sebut adalah Patron Milenial. Patron Milenial. Itu jadi saya pikir ini momen yang baik. Ya. Momen yang baik dan harus tetap kita jalankan sampai kemudian hari nanti. Yang ngomong-ngomong Angkel, sekarang apa kesibukan sehari-hari ini? Kalau sehat, ya, tapi kesibukannya seperti apa ini? Untuk kesibukan sendiri ya Mas Pancar ya, saya palingan cuman hanya sekedar mungkin setelah lepas dari kuliah, artinya kan di tahun 2018 akhir. Itu lulus Di UII, Universitas Islam Indonesia. Kemudian berselang waktu sampai sekarang ya kesibukannya yang pertama pengangguran. Yang pertama ya pengangguran. Yang kedua selain dari tanggung jawab moral sebagai seorang anak dari orang tua yang harusnya memberikan ketahanan pangan atau ekonomi. Namun nyatanya saat ini ya saya pengangguran, bukan berarti saya secara subjektif bahwasanya saya harus melestarikan pengangguran saya. Pengangguran banyak acara. Seperti itu. Dan ya sisi lain mungkin sebagai instruktor dalam artian
dalam dunia pendidikan khususnya memberikan edukasi ataupun pemahaman di kawan-kawan yang memang satu daerah bersama saya di Hikmah maupun dengan orda-orda di lain tempat. Artinya di situ saya juga mengisi beberapa luang waktu untuk mencerahkan atau bahkan mendidik adik-adik atau generasi milenial sekarang yang memang memerlukan subsidi pengetahuan seperti itu. Oke, jadi gini Uncle, kita bicara NTT itu kan lumayan luas. Iya. Gitu kan. Mungkin biar lebih dalam. Kalau saya pribadi kan dari Maumere. Maumere ya. Kalau Uncle sendiri? Saya dari Pulau Alor. Pulau Alor. Pulau Alor. Hikmah merupakan organisasi. Kalau Hikmah itu orda, tapi non legitimate. Artinya bukan organisasi yang merupakan memang independen, tidak berafiliasi dengan siapapun, dan itu organisasi yang memang substansinya adalah mendidik anak-anak atau generasi pemuda. Dalam artian pemuda di situ kan Hikmah, himpunan mahasiswa pelajar Alor. Yes. Nah, artinya target man-nya atau memang segmentasinya ke dunia pendidikan. Ya, itu organisasi itu. Sudah lama Uncle berdikari atau membangun orda tersebut. Kalau lamanya dalam artian kontribusi ya cukup lumayan lama ya. Bahkan sudah 8 sampai 9 tahun. Oh, berarti di Jogja tahun berapa ini Uncle? Akhir tahun 2012. Ya, akhir tahun 2012. Cukup menarik ya sebetulnya dari latar belakang organisasi ya, artinya ya itulah milenial hari ini yang pasti harus punya satu kekuatan pikiran untuk menciptakan peradaban baru yang harus dirasakan regenerasi ke depan. Jadi malam ini sebetulnya ada hal yang sentral, ada hal yang memang kemudian ya kita ngobrol santai tapi minimal ada substansi dan makna yang akan kita sampaikan kepada teman-teman milenial. Ya. Mungkin secara latar belakang pendidikan, Uncle ini ya Fakultas Ilmu Agama Islam, Prodi Ekonomi Islam. Angkatan, ya ini kalau bicara angkatan, lagi-lagi saya ambigu dalam menciptakan kesimpulan ya dari angkatan ya. Soalnya waktu itu ada kebijakan yang bisa masuk di pertengahan semester ya. Waktu itu 2012, artinya masuk pertengahan semester itu saya bisa lolos di situ di pertengahan semester 2 ya pada saat itu, dan banyak orang yang menanyakan bahwa apakah saya latar belakangnya rata-rata yang berpikir transferan, padahal waktu itu bisa Mas Panjar bahwa ada kebijakan yang sudah daftar terlebih dahulu kemudian bisa masuk karena menunggu waktu yang terlambat lama, jadi bisa masuk di pertengahan semester. Dan saya secara kurikulum ngikut 2012. Cuman secara NIM atau identitas ikut 13. Kalau transfer dari universitas mana? Pikiran awal orang kawan-kawan itu saya transferan, tapi sebenarnya tidak. Saya dari SMA, ijazah SMA. Tapi memang kenapa bisa masuk seperti itu? Memang awalnya pernah kuliah, tapi karena ada persoalan tertentu makanya saya harus meninggalkan yang sana untuk dulu ya. Mengabdi terhadap UI. Yang UI harus kita mengabdi terhadap ya, UI. harus. Itu jadi malam ini itulah latar belakang karena Uncle juga latar belakang pendidikan dari ekonomi syariah. Ya. Yang pasti pembacaan soal ekonomi hari-hari ini kan pasti dalam. Jadi mungkin saya ingin mengulik itu. Jadi biar kita di dalam ruang sederhana tapi bisa menciptakan pikiran, bisa menciptakan kekuatan yang memang kemudian apa yang harus kita inovasi dalam dunia ekonomi, politik, hukum, pendidikan hari-hari ini. Hanya malam ini kesempatannya mungkin kita akan mengulik tentang ekonomi. Yes, karena sesuai dengan latar belakang Bang Alfi atau yang sering kita katakan Uncle. Iya.
Jadi kalau kita bicara ekonomi hari ini Angkel, kalau saya baca di berita CNN segala macam atau berita-berita Metro TV, TV One sekarang, memang kita masuk pada era pandemi ini Angkel. Ya. Yang pasti menghancurkan semua pertumbuhan ekonomi, masyarakat susah dan segala macam itu menjadi satu konsekuensi logis. Ternyata kita hari ini pertumbuhan ekonomi kita menurun. Betul. Kalau dari pandangan perspektif Angkel itu kira-kira seperti apa dengan keadaan ekonomi Indonesia hari ini? Oh ya. Baik, kalau saya sendiri melihat ya, itu namanya perkembangan ekonomi Indonesia. Kalau saya melihat di kuartal pertama, ini kan kita masuk new year, masuk tahun baru. Bagaimana sih tahun kemarin ya? Artinya review dari tahun kemarin itu seperti apa? Dan saya melihatnya memang di kuartal pertama itu ekonomi meningkat, bertumbuh. Itu kalau tidak salah 2,70-an persen. 2,70-an persen. Ekonomi pertumbuhannya meningkat. Namun karena memang pada saat berlangsung dalam dekade-dekade selanjutnya atau kuartal yang memasuki kuartal kedua, kita diterpa badai pandemi. Yang kita namakan COVID-19 ini. Betul. Nah, ini memang Mas Panjar memang berpengaruh cukup kuat di mana badai pandemi ini menghancurkan perkembangan laju ekonomi kita. Di mana awal pertumbuhan kuartal pertama itu kita naik 2,70-an persen, dia menurun. Defisit 2,70% menurun minus 5,70-an kalau tidak salah. 5,70-an persen. Itu di kuartal kedua. Dan di kuartal ketiga dia menurun lagi pesat, tapi menurunnya cuma 0, sekian persen. Dan sampai ke kuartal terakhir, kuartal ketiga, itu dia menembus minus 5,90-an persen. Dan memang ini dikarenakan persoalan pandemi. Kemudian baru-baru ini saya mendengar dari beberapa saluran televisi itu pemerintah ada kebijakan yang memang mau alokasikan APBN negara untuk membendung laju ekonomi Indonesia, di mana sektor yang dikendalikan itu adalah sektor kesehatan. Jadi ada sekitar dana segar pemerintah dari APBN itu sudah kemudian mengalokasikan ke sektor kesehatan, di mana kita tahu bahwa beberapa minggu kemarin Presiden Jokowi mengimport semacam vaksin mengimport vaksin itu karena dari membendung laju ekonomi kita. Nah, apakah ini bisa berpengaruh kuat pada pertumbuhan ekonomi yang di luar dari kesehatan? Iya, saya rasa iya, karena itu bisa berdampak pada ketahanan pangan kita. Nah, di mana nanti bisa mengakibatkan jatuhnya permintaan dan penawaran pasar atau supply and demand. Dan itu bisa saja juga berakibat pada kelangkaan barang maupun jasa. Nah, saya rasa kalau untuk itu, apa sih alternatif? Ini konteksnya milenial ya. Alternatif milenial dalam menyikapi hal itu. Bahkan bagaimana untuk mentransformasikan diri untuk menjawab tantangan itu misalnya. Tapi sebelum kita masuk ke tahap itu Angkel ya. Karena kalau kita bicara ekonomi, pasti apalagi pas masuk pandemi ini dianggap sebagai sebuah wacana besar sampai si Bang Jering itu ditangkap itu. Konspirasi. Ini kan banyak menganggap konspirasi bahwa pandemi ini karena persoalan ekonomi politik. Kita bisa hubungkan dengan persoalan Amerika pada saat pemilu mereka, Donald Trump sama Joe Biden dan segala macam punya kekuasaan di bidang masing-masing. Kan itu kita bisa korelasikan seperti itu. Tadi Angkel menyebutkan bahwa pemerintah akan akan buat satu manuver untuk
laju ekonomi Indonesia harus kembali, ya kan? Betul, ya. Berarti sekarang kita berada di tahap resesi, Ya. maka harus recovery. Ya. Mungkin itu dari perspektif teori ekonomi yang baik ya. Baik, ya. Tapi mungkin saya akan masuk pada politiknya juga, biar lebih menarik Angkil, biar Ya, lebih ya. hangat. Betul. Karena ya isu-isu Indonesia hari ini tidak pernah terlepas dari isu politis. Makanya persoalan pandemi, ekonomi, Ya. masyarakat ataupun pemerintahan yang tidak bisa menjalankan amanah undang-undang soal kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat, itu yang perlu kita ulik juga. Artinya ekonomi menjadi dasar kekuatan yang kuat untuk diterapkan terhadap masyarakat. Kalau saya tanya Angkel, persoalan ekonomi di dalam tubuh pemerintahan, kalau kita lihat hierarki di dalam tubuh pemerintahan itu kan ada Pak Luhut, Ya. Pak Sri Mulyani, ada Menko Perekonomian Pak Herlangga Hartanto, sampai sekarang Menteri Sosial ya kalau nggak salah itu Bu Risma, pas ya. Baru di reshuffle, ya. reshuffle yang si kemarin itu Pak Sandiaga Uno udah kembali lagi masuk di dalam tubuh pemerintahan. Akhirnya kan beli satu gratis dua akhir-akhir ini. Nah, jadi itu yang cukup menarik. Kalau pandangan Angkel sebagai milenial ini, yang memang kemudian pengacara ya, pengangguran banyak acara tapi belum punya pekerjaan yang memang kemudian itu bisa mendukung kita dan segala macam. Artinya ini satu bentuk milenial harus punya sesuatu itu, ya kan? Pemerintah harus membuka itu. Itu pandangan Angkel kira-kira seperti apa persoalan itu? Kalau saya lagi-lagi ya di mana melihat politik ya. Karena lagi-lagi politik itu Ini kan menarik ini. ya, politik itu kan ujung-ujungnya dia bersifat policy atau kebijakan. Kebijakan. Nah, kalau dari saya melihat kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, itu justru pemerintah ambigu di dalam menjawab problematika masyarakat baik ekonomi maupun politik. Yes, ambigu. Ambigu saya lihat. Apa yang menjadi ambigu? Ada semacam dikotomi yang dilaksanakan dilakukan dalam pemerintahan khususnya di ranah policy itu terkait dengan persoalan pengalokasian anggaran. Oke. Nah, pengalokasian anggaran yang dilakukan oleh pemerintah itu terlihat bukan ya, kalau ambigu itu kan sebelum ada kebijakan dikeluarkan, kan ambigu. Kalau kebijakan yang dikeluarkan kan berarti kan ada namanya kebijakan yang bersifat pelurusan, ada namanya kebijakan bersifat konstruktif, ada zaman kebijakan yang memang ya kalau kata Rocky Gerung itu kan dungu ya. Dungu. Kebijakan dungu. Dan saya melihat itu ada pada kebijakan dungu. Kenapa? Karena pemecahan masalah yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya pengalokasian anggaran, itu tidak melibatkan jawaban atas medikal atau atas kesehatan. yang ada pada kawan-kawan relawan medis ya, khususnya untuk penanganan pandemi. Karena kawan-kawan yang punya otoritas kesehatan atau otoritas medis itu kelihatannya tidak demokratis atau tidak menciptakan satu konsep yang jelas, yang bukan tidak menciptakan ya, artinya peluang dia mengumumkakan kebijakan itu dihadang oleh politik yang ada dalam pemerintahan. Contohnya begini, kalau pengalokasian baru-baru ini kan negara mencoba mengalokasikan anggaran APBN, di mana APBN defisit, tapi untuk permasalahan pandemi ini secepatnya diselesaikan. Nah, secepatnya diselesaikan ini tidak melihat segi fundamentalnya, kesehatannya. Nah, ini alternatif kesehatannya ini apa? Ya oke lah, sudah ada namanya vaksin itu. Namun apa sih dimaksudkan oleh vaksin itu? Fundamentalnya apa? Dan ini tidak mampu dijawab oleh pemerintah. Dan saya rasa ya boros saja anggaran itu. Ya, bahkan vaksin sekarang pun kalau dengar kabar kabar angin, ya kita satu sisi harus tetap memperdalam itu, bahwa
menggunakan vaksin di uji coba, ada yang malah tambah parah, ada yang meninggal. Ya kan, berarti satu sisi ada apa yang terjadi di belakang itu. Ya, kalau pemecahan politik, saya rasa mungkin saya tidak punya kekuatan yang sangat kuat ya dalam ranah istilahnya mengkonstruksikan dunia politik kita. Artinya saya punya keterbatasan itu. Tapi selaku milenial, itu sebetulnya jiwa yang masih perspektif milenial ini. Jiwa yang masih membara, saya melihat itu dalam konteks memang konteksnya adalah ada pada lagi-lagi kita negara Indonesia ini tidak terlepas dari pemodal atau yang bisa kawan-kawan kiri mengatakan itu kaum kapitalis yang saat ini sedang merajalelanya. Kalau menurut Angkel, di dalam satu tubuh pemerintahan itu semua kapitalis atau enggak? Atau mungkin oligarki segala macam. Kalau oligarki ya. Kalau kapitalis? Kalau kapitalis itu kan satu platform tersendiri yang dimana itu tidak punya kepentingan pemerintahan atau kepentingan birokrat. Kapitalis itu orang yang ibaratnya Mr. X lah. Dan mereka ini Mr. X ini lagi-lagi mereka inilah yang saya bisa katakan itu yang tadi oligarki, orang-orang yang hanya segelintir orang yang bisa menguasai negara besar Indonesia ini. Nah, itu orang oligarki. Kemudian mereka pakai cara tidak oligarki sistem, orang bilang. Bukan. Justru mereka pakai cara itu plutokrasi dalam politik itu. Plutokrasi itu bagaimana? Itu seperti ada orang pemodal, dia mempengaruhi pemerintahan politik melalui uang, melalui money. Yes. Nah, dan itu plutokrasi, ciri khasnya plutokrasi. Dan kapitalis, orang-orang kapitalis itu tidak punya kepentingan politik. Tapi bagaimana mereka masuk ke ranah birokrat? Karena birokrat ini kan berkaitan dengan kebijakan. Nah, kebijakan publik lah dalam artian. Dan untuk menyerang itu mereka pakai cara yaitu plutokrasi itu, bagaimana memanfaatkan orang-orang yang punya kepentingan birokrat atau politik itu untuk melegitimasi mereka untuk menepi dalam cengkraman ekonomi Indonesia gitu. Berarti lebih cocok kita katakan tubuh pemerintahan Jokowi di tahun yang di periode yang kedua ini di dalamnya penuh oligarki. Itu lebih cocok. Penuh. Jadi kapitalis itu punya konsep tersendiri. Platform tersendiri ya. Berarti itu sekarang udah 6 tahun. Ya. Satu sisi yang pasti, apalagi mereka menciptakan staf khusus milenial. Ya kita nggak tahu kerja staf khusus milenial sekarang apa. Atau Angkel mau masuk staf khusus milenial? Kalau mau nanti. Kalau masuk, saya tidak beranikan diri untuk menjadi staf khusus milenial. Tapi itu banyak acara itu Angkel. Gajinya lumayan, tapi kita nggak tahu kerjanya apa, kan gitu. Ya betul. Dan kalau saya melihatnya memang itu cuman hanya pemborosan anggaran sih sebenarnya. Staf khusus segala macam tidak perlu itu. Milenial itu keniscayaan, dia bertumbuh. Dia tidak milenial itu keniscayaan karena bersifat biologis juga ya milenial itu. Karena perkembangan hidup, perkembangbiakan manusia ujung-ujungnya regenerasi kan seperti itu. Dan tidak perlu ada namanya staf khusus untuk membendung regenerasi itu, karena justru kalau dibuat seperti itu justru kan istilahnya menekan laju milenial itu. Justru milenial itu tidak kreatif. Akhirnya betul sudah masuk di dalam satu sistem dan diatur kan gitu. Saya rasa ya itu buang-buang anggaran dan buang-buang waktu untuk milenial. Pasti milenial bisa mengembangkan dan bisa membuat satu oposisi yang kuat. Betul. Untuk membangun satu oposisi yang kuat untuk menyesuaikan pemerintahan. Betul. Bukan untuk menjatuhkan pemerintahan, tidak. Secara pribadi tidak sepakat untuk menjatuhkan pemerintahan, tapi harus punya keselarasan untuk menjaga keseimbangan di dalam dunia kenegaraan. Maksudnya itu seperti itu. Kita kembali kepada ekonomi nih, Angkel.
Tadi sorry saya potong karena itulah persoalan politik kita hari ini. Ya. Tapi kemudian yang ingin yang ingin kita inovasikan atau kalau sekarang bahasanya resesi, kita harus membangun yang namanya recovery. Kalau karena Uncle punya latar belakang ekonomi mungkin saya minta kira-kira ke depan milenial ini harus melakukan apa? Atau pemerintah ini harus melakukan apa? Kira-kira Uncle seperti apa? Kalau milenial yang harus dilakukan untuk recovery dari resesi, saya rasa lagi-lagi itu harus membuka akal sehatnya ya. Dalam membuka akal sehat itu dia harus melihat yang dinamakan itu peluang-peluang yang ada dengan sekarang kan zaman iptek kan sangat tinggi ya Mas Pancar ya. Kita melihat ilmu istilahnya teknologi ini begitu masifnya berkembang pesat. Apalagi sekarang sudah masuk ke dunia 4.0. Terus sekarang sudah ada masuk lagi 5G. Kemungkinan kita generasi apa sebetulnya kita ini? Banyak orang generasi Z segala macam ya, itu terserah lah orang bisa katakan gitu. Tapi yang jelas saya tidak melihat dari range dari umur generasi itu, tapi saya melihat produktivitasnya dari generasi itu. Ada memang generasi milenial jiwa mudanya ada, tapi secara tindakannya kuno. Itu dungu nggak? Itu di bawah dungu lagi. Oh, di bawah dungu lagi ya. Jadi dungu ini ada stratanya. Stratanya ya. Jadi Gila. bahkan ada yang umurnya secara range umurnya itu tua, tapi tindakannya itu muda. Dan ini yang harus perlu dipikirkan oleh generasi milenial sekarang. Bagaimana menjadi jati dirinya sebagai generasi milenial. Itu bagaimana ya? Kita melihat peluang-peluang yang ada. Contohnya saya orang ekonomi. Saya melihat perkembangan ekonomi untuk generasi milenial ini itu bertumpu pada sistem informasi atau teknologi. Itu banyak sekali sih yang membuka platform-platform yang mendukung jiwa entrepreneur anak muda, khususnya entrepreneur anak muda, untuk mewadahi itu ini pengetahuan. Contohnya misalkan podcast ini salah satu juga segi ekonomisnya ada misalnya. Yes. Nah, misalnya kawan-kawan menciptakan satu inovasi yang memang selain menguntungkan dalam dunia pendidikan, betul, ekonomisnya juga menguntungkan. Artinya kawan-kawan yang membuka podcast khususnya di channelnya Mas Pancar dan kawan-kawan, semoga tetap berkembang ya podcast. Nah, ini artinya jawaban sebenarnya, jawaban untuk karya yang dimunculkan, jawaban untuk menjadi jawaban. Karena apa? Kita tidak tahu bahwa suatu saat perkembangannya nanti bisa booming, insya Allah ya. Amin. Bisa booming. Kemudian mungkin Mas Pancar dari segi ekonomisnya itu bisa mendapatkan hasil misalnya seperti itu. Dan saya hal-hal begini harus disupport. Siap. Dan yang kedua misalkan setelah membangun wadah seperti ini, justru ada regulasi atau relationship ya. Ada relationship yang dibangun, kemudian ya itu bisa berdampak pada segi ekonomis. Betul. Dan itu sebagai strategi milenial dalam melihat perkembangan zaman sekarang. YouTube, media, segala macam itu menjadi sarana kreativitas milenial. Oke, ini pertanyaan saya terakhir karena ini sifatnya mungkin kita akan mendapatkan satu tantangan dan satu hadapan dengan satu kelompok ya kalau saya katakan ya. Dalam arti seperti ini. Kita milenial. Sekarang yang memainkan pola itu adalah kolonial. Ya kan, artinya ada sebutannya kolonial versus milenial. Karena sekarang di tubuh pemerintahan tetap kolonial. Gitu. Ya, artinya bahasanya kolonial itu karena pada masanya mereka, sekarang kita milenial karena pada masa kita. Artinya milenial ke depan untuk memberikan satu keseimbangan terhadap yang kolonial ini seperti apa? Itu pertanyaan yang kira-kira harus dijawab dengan perspektif milenial. Kira-kira. Salah yang saya sangat apresiatif itu kita bicara historis bahwa milenial pada saat waktu Omnibus Law itu sangat luar biasa ya, perjuangan milenial pada saat itu. Dan salah satu yang menjadi patokan itu harus dijaga, yaitu peka terhadap sosial, peka terhadap
isu-isu yang berkembang. Dan itu salah satu poin yang bakal milenial hadapi, itu ya konstruktif kembali apa yang ada dalam isu-isu itu. Yes. Dan aksi merupakan salah satu tuntutan paling yang menurut saya itu tuntutan milenial sebenarnya untuk merubah orang tua yang duduk dalam pemerintahan. Yes. Gimana orang tua ini dia tidak bisa berkuasa sepenuhnya tanpa melibatkan anak mudanya. Dan anak muda ini yang tadi seperti Mas Pancar bilang, dia equilibrium atau menyimbangi. Dan salah satunya melalui aksi atau demonstrasi untuk satu wacana atau kebijakan yang miss terhadap rakyat, ya, terhadap masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, milenial itu juga harus rekonstruksi kembali informan yang telah dihadapkan pada era sekarang. Contoh itu informasi-informasi yang sekarang ini kan banyak sekali isu-isu yang berkembang. Radikalisme, terus isu-isu terorisme misalnya, isu-isu disintegrasi misalnya. Nah, ini kawan-kawan milenial ini jangan terjebak di situ. Harus rekonstruksi kembali dan harus menciptakan suasana yang istilahnya sejuk, yang hikmat. Jangan memperkeruh suasana tersebut. Jangan mengambil suasana itu untuk menjadi batu loncatan misalnya. Itu jangan. Nah, itu menjadi poin pertama, harus rekonstruksi kembali. Kemudian yang terakhir itu untuk persoalan pandemi, itu milenial pun juga harus turut serta andil untuk menjaga kestabilan kesehatan di masyarakat. Kestabilannya seperti apa? Ya, anjuran protokol, anjuran itu turut milenial juga ikut dalam hal menjaga itu, karena itu menjadi tugas bagi seorang negarawan atau seorang yang ada di tubuh NKRI. Ya, kita juga perlu mengikuti aturan yang ada. Seperti itu sih. Kira-kira itu ya. Itulah sangat-sangat menarik. Yes. Ini jadi itulah sebetulnya konsep besar tentang milenial. Iya, betul. Ya, walaupun tadi kita sudah membahas tentang ekonomi, itulah sebetulnya pandangan, ya walaupun tidak akan mewakili semua milenial ya. Betul. Tapi minimal ini ada terobosan teori pikiran dari milenial untuk merecovery atau membaca segala macam bentuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lagi menurun hari ini. Jadi ini merupakan bentuk evaluasi kita, ini merupakan bentuk inisiatif kita ke depan dari milenial untuk Indonesia sebetulnya. Jadi terima kasih, malam ini kita sudah berjumpa. Ketika ada isu yang menarik, kesempatan Uncle untuk kita undang lagi akan tetap terbuka. Karena kita harus tetap menjadikan forum-forum seperti ini sebagai wadah untuk memberikan inspirasi ke milenial, sebagai wadah untuk mengkritisi pemerintahan atau siapapun yang melakukan yang tidak sesuai dengan atas Undang-Undang Dasar dan Pancasila, itu yang perlu kita kritik. Jadi saya itu kira-kira artinya ini menjadi satu konsekuensi kita sebagai milenial. Mungkin ada ucapan dari Uncle terakhir atau penutup Uncle, seperti apa Uncle kira-kira yang menarik untuk milenial lah Uncle? Closing statement. Ya boleh. Saya untuk milenial sendiri, saya berpesan bahwa jadilah seorang pemuda yang pemuda itu bebas, tidak dikontrol atau dikendalikan oleh birokrasi atau untuk pemerintahan saat ini atau rejim pada saat ini. Jadilah pemuda yang semestinya jadi pemuda. Artinya pemuda yang bisa melihat tantangan zaman dan bisa menjawab sekaligus. Jadi saya juga menyarankan kepada pemuda ataupun generasi milenial itu jangan melihat dari sudut pandang tertentu untuk menjadikan satu batu loncatan untuk tersendiri. Dalam artian batu loncatan itu milenial justru tergerus pada arah yang lebih praktis. Contohnya melihat kondisi saat ini, mencuri kesempatan untuk menjadi istilahnya untuk dirinya sendiri, untuk menjadikan dia koloninya pemerintah. Saya kira itu Uncle cukup menarik
pembahasan kita malam ini. Ya. Yang pasti milenial harus punya prinsip. Yang penting milenial punya etika. Ya. Milenial menjunjung tinggi yang namanya moralitas terhadap diri sendiri, yaitu idealisme. Betul. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.